Ya, di tracheostomi dilatasional perkutan dianggap sebagai salah satu tindakan yang bermanfaat dalam pengolahan pasien sakit kritis, khususnya pasien-pasien yang mengalami sepsis di ICU atau di tempat-tempat lain, dan ini menjadi salah satu tindakan yang penting, khususnya perlu dikelola secara berkelanjutan. Nah, ini pengelolaan pasca tracheostomi dilatasional perkutan, salah satunya perawatan dari kanul tracheostominya, kemudian latihan napas. Ini merupakan suatu fokus kegiatan yang perlu difokuskan untuk menjadikan kegiatan tracheostomi ini bermanfaat bagi pasien. Pada umumnya, literatur menyebutkan bahwa tracheostomi dini, khususnya di ICU, ini memberikan manfaat mengurangi masa penggunaan ventilasi mekanis dan masa rawat di ICU, dan beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa perawatan pasien di rumah sakit, apakah itu perawatan biasa atau yang khusus, itu juga bisa menjadi salah satu tindakan yang mengurangi hal ini. Di mana berbagai literatur menyebutkan bahwa berkurangnya masa penggunaan ventilasi mekanis, berkurangnya masa rawat di ICU, atau berkurangnya masa perawatan di rumah sakit, ini merupakan faktor-faktor penting dalam menentukan berkurangnya kejadian morbiditas bahkan mortalitas pasien dalam masa perawatan di rumah sakit. Khususnya adalah di mana masa rawat ini atau masa penggunaan ventilasi mekanis ini akan meningkatkan resiko infeksi. Meningkatkan resiko infeksi pada pasien-pasien, apakah itu ventilator associated pneumonia atau hospital associated pneumonia, atau kejadian-kejadian nosokomial infeksi lainnya yang bisa terjadi di rumah sakit akibat tindakan-tindakan lain yang dilakukan pada pasien, apakah itu berkenaan dengan penggunaan akses vena sentral atau penggunaan akses untuk urin, penggunaan untuk infus dan lain sebagainya yang menyebabkan resiko infeksi pada pasien-pasien sakit kritis ini jadi meningkat. Penggunaan tracheostomi untuk membantu pasien yang membutuhkan, yang terindikasi, umumnya di ICU itu bersifat temporer. Buying time pada pasien, di mana umumnya pasien ini membutuhkan tracheostomi sebagai drainase. Ya, ini jadi indikasinya adalah 4 kategori indikasi tracheostomi untuk yang pasien-pasien diduga memerlukan ventilasi mekanis jangka panjang, lebih dari 21 hari, di mana kita pada saat asesmen awal pasien masuk ICU, kita harus bisa memberikan suatu penilaian dari tanda-tanda klinis, kemudian data-data umum pasien, misalnya pasien dengan usia lanjut, atau misalnya pasien dengan gangguan imunologis, apakah itu yang bersifat bawaan atau misalnya metabolik, misalnya pada pasien-pasien gangguan imunologis dari bawaan seperti pasien-pasien dengan SLE dan seterusnya, atau misalnya pasien karena infeksi, misalnya pada kasus kemarin pandemi COVID, COVID ini mengganggu sistem imun yang memudahkan pasien terinfeksi lebih lama berkali-kali, sehingga kita memerlukan bantuan ventilasi mekanis kemungkinan lama. Nah, di sini kita mengurangi masa penggunaan ventilasi mekanisnya, salah satunya dengan tindakan tracheostomi. Di mana keuntungannya ini disebutkan trauma jalan raring lebih sedikit, pasien lebih nyaman, mobilitas lebih baik, dan seterusnya. Kemudian indikasi yang lain adalah sumbatan jalan napas. Ini sumbatan jalan napas ini sifatnya bisa karena tumor, paralisa. Jadi pada pasien yang di ICU
khususnya sumbatan jalan napas yang memerlukan tracheostomi bersifat temporer untuk mengatasi kelainan yang sifatnya temporer dan perlu waktu kemungkinan lebih dari 21 hari. Demikian, kemudian kita untuk proteksi jalan napas, ya, di mana pasien-pasien lidahnya bisa jatuh, kemudian pengolahan sekret. Ini kadang-kadang 3 dan 4 ini menjadi satu kesatuan, di mana proteksi jalan napas ini berhubungan juga dengan pengolahan sekret, sering berbarengan, di mana kemampuan pasien untuk membersihkan jalan napas dan parunya terganggu, karena misalnya gangguan neurologis sentral ataupun perifer. Juga bisa berkombinasi dengan komorbid lainnya, misalnya pasien-pasien dengan PPOK, gagal jantung, atau gagal ginjal, dan seterusnya, yang pada prinsipnya secara umum dengan penggunaan tracheostomi dini, itu akan memberikan satu resiko yang berkurang untuk penggunaan ventilasi mekanis jangka panjang. Dalam konteks kita bisa membypass akses dari mulut ke paru, di mana bisa terjadi satu mikroaspirasi dari mulut ke paru. Nah, dengan kita membypass akses dari mulut ke paru, kita bisa mengurangi resiko infeksi yang lebih berat, khususnya pada pasien-pasien yang pastinya kalau dia perlu memerlukan ventilasi mekanis jangka panjang, dia akan memerlukan penggunaan antibiotik, di mana pada akhirnya akan terseleksi kuman-kuman yang bisa menginfeksinya dengan kuman-kuman yang sifatnya sudah resisten terhadap berbagai macam antibiotik yang diberikan. Multi-drug resistant organism. Ini adalah satu bagan umum tentang keuntungan tracheostomi. Ini berbagai literatur sudah menyampaikan berbagai keuntungannya, tapi memang kita perlu berhitung khususnya tracheostomi ini merupakan salah satu tindakan yang kurang nyaman atau kurang bisa diterima secara psikososial atau budaya di kita, tapi merupakan satu hal yang memang secara umum di literasi seluruh dunia memberikan manfaat yang besar. Yang khusus memberikan satu kesempatan untuk pembersihan bronchotrachea lebih baik. Nah, ini selain di bronchotrachea, sebenarnya di daerah oral juga lebih mudah. Kenapa? Karena dengan adanya ETT di mulut itu kan lebih sulit sebenarnya bersihkan mulut. Nah, sumber infeksi, dan orang tanpa ETT pun bisa terjadi infeksi banyak yang menyebabkan satu infeksi yang lebih berat menyeluruh dari infeksi di mulut. Kemudian mekanis dan kerja pernafasan lebih baik, di mana dead space dengan kanul tracheostomi itu akan lebih kecil dibanding dengan penggunaan pipa ETT, atau dari keseluruhan dead space daerah orofaring ke bawah. Kemudian pasien dengan kanul tracheostomi akan lebih mudah bergerak, mobilitas lebih baik, dan sekarang dengan adanya speaking valve itu memudahkan pasien bisa bicara pada pasien-pasien yang memang sebelumnya bisa bicara, yang akan memberikan satu perasaan nyaman, well-being pada pasien dan keluarganya, dan dengan psikologis yang lebih baik akan memberikan satu semangat, motivasi, penyembuhan yang lebih baik. Juga sering pada pasien-pasien di ICU itu penggunaan obat analgesi dan sedatif yang bisa memberikan satu depresi pada sistem neurologis dan pernafasan, khususnya otot-otot nafas, itu kita bisa kurangi atau kita stop. Dengan di stop, sehingga kekuatan sistem pernafasan juga meningkat, dan ini akan memberikan berbagai hal yang berhubungan dengan penggunaan ventilator itu akan lebih mudah.
lebih mudah. Jadi di sini apakah kejadian VAP-nya berkurang, keletihan sistem pernafasannya berkurang. Dengan penyapihan ventilator yang lebih mudah ini dalam konteks biasanya penyapihan atau weaning ini akan kita ikuti berikutnya dengan tindakan ekstubasi. Nah, tindakan ekstubasi ini pada saat kita asesmennya bisa saja gagal selain karena sistem pernafasan dan kekuatannya belum maksimal bagus, itu bisa juga dengan komorbid yang lain, misalnya gagal ginjal atau gagal jantung, sehingga kemungkinan gagal ini akan menyebabkan suatu resiko akan dilakukannya reintubasi. Nah, reintubasi ini pada saat tindakan yang akan dilakukan ini berisiko tinggi untuk terjadinya suatu aspirasi pneumonia pada saat kegiatan reintubasi. Berbagai literatur menyebutkan reintubasi ini menyebabkan kejadian morbiditas pada pasien-pasien sakit kritis atau bahkan mortalitas lebih tinggi. Nah, kalau kita sudah menggunakan ventilator, tracheostomi, ini mudah kalau misalnya gagal, kita tinggal sambung ke akses kanul tracheostomi. Jadi weaning bahkan pelepasan pasien dari ventilator menjadi lebih mudah. Sehingga diharapkan length of stay ventilator dan masa rawat di ICU berkurang. Ini secara tidak langsung akan memberikan kesempatan pasien dirawat lebih singkat, apakah itu di ICU atau jika diikuti dengan masa rawat di rumah sakit juga berkurang, ini kan mengurangi masa rawat keseluruhan di rumah sakit, yang akhirnya itu akan memberikan manfaat lain bagi pasien adalah berkurangnya resiko morbiditas dan mortalitas, bagi keluarga yang menunggu pembiayaan untuk hidup atau mengelola pasien sebagai keluarganya itu berkurang karena menunggu di rumah sakit akan berkurang. Apakah dia harusnya bekerja menjadi tidak bekerja atau dia menyiapkan logistik buat kebutuhan sehari-harinya di rumah sakit selama menunggu keluarganya. Selain itu juga ini akan memberikan suatu dampak khususnya di ICU, di mana ICU merupakan suatu unit yang banyak membutuhkan sumber daya manusia, alat, dan obat, dan lain sebagainya yang tinggi. Ini tentunya dengan berkurangnya masa perawatan akan mengurangi resiko penggunaan logistik atau sumber daya yang besar ini yang berhubungan akhirnya dengan pembiayaan yang berkurang. Di sini fokus kita bukan di pembiayaan khususnya, tapi juga pada manfaat yang paling utama pada pasien, sehingga kita perlu melakukan satu pengelolaan pasca tindakan ini. Karena tracheostomi di sini disebutkan sudah banyak sekali kegunaannya, jangan sampai tindakan yang di banyak literatur disebutkan bermanfaat, menjadi tidak bermanfaat karena pasca tindakannya tidak dikelola dengan baik, sehingga tujuan-tujuan pasca tracheostomi tidak tercapai, akhirnya bisa terjadi selain tujuan berkurangnya tadi masa perawatan, infeksi, dan sebagainya tidak terjadi, bahkan malah terjadi suatu morbiditas atau bahkan mortalitas karena komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul dari tindakan tracheostomi ini. Nah, selain pembiayaan tadi, flow pasien ICU itu jadi lebih baik dalam konteks ICU banyak dibutuhkan oleh pasien-pasien, apakah itu sifatnya lama atau jangka pendek, misalnya pasien-pasien yang perlu dimonitoring akibat tindakan-tindakan yang agresif seperti monitoring hemodinamik atau pernafasan pasca operasi. Jadi kalau misalnya kita mengelola pasien sakit kritis di ICU terlalu lama, itu akses untuk masuk ke ICU akan menjadi berkurang, khususnya pada pasien-pasien ini bisa memperpanjang masa perawatan pasien-pasien yang membutuhkan tindakan operasi yang paskanya perlu monitoring di ICU. Itu juga akan memberikan suatu resiko pembiayaan walaupun tidak langsung. Nah, ini yang khusus, ini Jackson ini adalah bapaknya bidang ENT atau THT dan KL, telinga, hidung, dan tenggorokan, dan kepala leher pada tahun 1909. Jadi udah
Berapa abad yang lalu tuh? 1 abad, 2 abad. Itu belum. 1909, 2000, 1 abad lah ya. 1 abad lebih. Menyebutkan bahwa komplikasi pasca tracheostomi itu 66% disebabkan karena pengelolaan paskanya kurang optimal. Dan kalau terjadi suatu morbiditas pada pasien-pasien tracheostomi, angkanya tinggi nih, 66%. Ini kita harus berasumsi bahwa tracheostomi ini jadi tidak berhasil. Manfaat yang didapatkan oleh pasien jadi kurang. Bahkan bisa menyebabkan kejadian komplikasi yang berat dalam konteks kematian. Apakah itu karena perdarahan atau sumbatan jalan napas dan lain sebagainya. Di sini sekali lagi kita perlu mengelola pasien-pasien pasca tracheostomi ini harus lebih baik ya. Sehingga sekali lagi kita perlu memberikan suatu perhatian. Tracheostomi ini cuma salah satu tindakan bagian dari pengelolaan pasien sakit kritis, dan ternyata pengelolaan paskanya itu bisa membutuhkan waktu lebih lama. Apakah itu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau bertahun, sesuai kebutuhan dan indikasi tindakan tracheostomi ini dilakukan pada pasien. Nah, kenapa dia perlu dikelola dengan khusus? Karena memang kita memanipulasi suatu sistem yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sudah sempurna dengan berbagai fungsi anatomisnya. Jadi di bypassnya satu jalan nafas dari mulut ke paru-paru ini memberikan beberapa hal yang berhubungan dengan fungsi jalan napas atas, apakah itu humidifikasi, penyaringan kuman, ya, termasuk bagaimana pita suara ada di jalan napas atas yang memberikan tekanan sisa atau tekanan positif di akhir ekspirasi. Kalau bahasa ventilator adalah PIP. Ada PIP fisiologis yang akan menjaga paru-paru tetap mengembang pada saat di akhir kita melepaskan napas kita ekspirasi. Kemudian termasuk juga untuk komunikasi, ya. Kemudian sebenarnya antara batuk dan menelan itu merupakan satu hal yang berhubungan, refleks yang berhubungan, di mana kalau kita batuk untuk mengeluarkan kotoran, itu biasanya kita akan diikuti dengan menelan untuk proses proteksi paru kita, di mana kalau sudah dibatukan keluar kita telan, itu akan masuk ke dalam lambung, dan lambung itu pH-nya sangat asam, dia akan bunuh kuman. Jadi proses-proses seperti ini menjadi satu perhatian kita, bahwa tracheostomi bisa mengganggu sistem ini, apakah itu penghangatan udara, ya, penyaringan debu dan mikroorganisme, dan komunikasi dan proses menelan. Ini secara umum bahwa kalau kita pakai kanul tracheostomi, aliran udara akan keluar masuk lewat sini. Siapa ya itu ya? Oke. Jadi di sini ini tutupnya gimana nih? Close ya. Oke. Jadi aliran udara ke atas ini akan terganggu. Harusnya kalau kita tidak ada kanul tracheostomi dari atas, ya, nafas disaring di hidung masuk ke sini, disaring ada bulu-bulu hidung masuk, ya. Pita suara nih untuk berikan tekanan PIP. Mukosa trachea ini akan mendapatkan aliran udara. Nah, kalau misalnya tidak mendapatkan aliran udara, tidak dilembabkan, mukosa trachea itu bisa kering. Kering, kemudian dia berusaha mengeluarkan cairan, dia jadi bengkak, udem, ya. Nah, itu menjadi satu daerah yang mudah terinfeksi. Dan kalau terinfeksi sifatnya kronis, bisa terjadi satu jaringan parut yang terus bertambah. Jadi kalau tidak ada aliran udara seperti yang di sini, dia akan menyempit.
Jadi terjadi suatu tracheostenosis. Walaupun dia mungkin tidak ada tekanan balon di sini atau daerah luka di sini. Nah, di mukosa sepanjang ini bisa terjadi stenosis karena penebalan mukosa atau karena kering dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir pasien-pasien dengan kanul tracheostomi dia harus bisa naik ke atas. Ini nanti berhubungan dengan latihan napas, apakah saat paskanya segera di ICU, penggunaan ventilator, bagaimana latihannya nanti kita lihat, atau bahkan pada saat dia sudah bisa pulang, kita menggunakan speaking valve untuk mencegah kejadian ini, yaitu di mana nanti kalau dengan speaking valve, dia bisa masuk lewat sini, udara, kemudian keluar lewat atas. Nah ini adalah suatu perencanaan pada saat kita mulai berpikir bahwa pasien terindikasi dilakukan tracheostomi. Sifatnya apakah temporer pendek dalam konteks kita berpikir dalam waktu 1 bulan pengelolaan itu harusnya dia bisa lepas dari penggunaan ventilasi mekanis atau penggunaan pipa endotracheal karena tadi disebutkan di depan bahwa kita melakukan weaning itu tujuannya akhirnya adalah ekstubasi. Tapi bisa saja pasien bisa dilepas dari ventilator, bisa di-weaning dengan mode yang minimal, tapi kita tidak bisa lakukan ekstubasi. Karena salah satunya adalah kesulitan untuk memproteksi jalan napasnya atau kemampuan pembersihan jalan napas dan parunya terganggu. Khususnya misalnya pasien-pasien dengan kelainan-kelainan neurologis sentral atau perifer. Jadi kita harus berpikir permasalahannya apa, ya. Kemudian kita harus melakukan pengelolaan apa saja, ya, paskanya, sampai akhirnya kita bisa melakukan suatu penyelesaian atau bahkan dekanulasi atau pelepasan kanul tracheostomi secara keseluruhan, atau kita anggap bahwa pasien belum bisa dilepas sehingga kita lakukan rekanulasi. Jadi di sini kita selama kegiatan pengelolaan pasca tracheostomi itu pada saat pasien kita nilai setiap hari, kita nilai jalan napasnya, bagaimana potensi jalan napasnya bagus atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, kita anggap suatu kegawatan tracheostomi, apakah harus dilakukan pelepasan kemudian pemasangannya lagi, atau jika ada perdarahan, atau jika ada emfisema subkutis yang luas yang akhirnya menyebabkan juga pneumomediastinum atau pneumotoraks yang tension. Kalau tidak ada kegawatan gimana? Ya kita lakukan rutin. Apakah itu suctioning, perawatan kanul tracheostominya, humidifikasi, atau kita sifatnya pengenceran dari sekret kalau misalnya diperlukan, kemudian bagaimana menelan dan bicara ini kita latih dengan speech therapy dan perawatan luka. Termasuk pengamanan jalan napas, khususnya adalah bagaimana difiksasi dengan tali kanul tracheostomi. Nanti kita lihat secara umum seperti apa. Dan semuanya kita nilai ulang pada pasien-pasien pasca tracheostomi. Literatur bicara luas bahwa bisa saja pasien itu dinilai 1 bulan sekali, ya. Kalau masih di ICU tentunya penilaiannya setiap hari, ya. Setiap hari. Kalau di ruangan seminggu 2 kali, gitu ya. Kalau misalnya dimulai kontrol rawat jalan di awal adalah pada saat 1 bulan pasca dia pulang. Berikutnya kalau misalnya memang dia masih membutuhkan lebih dari 1 bulan, kita evaluasi per 3 bulan sesuai dengan pertimbangan pembiayaan pada pasien. Ini jadi pasca tracheostomi kita harus nilai secara holistik, ya. Kalau di ICU cegah perburukan, ya. Bahaya kegawatannya apa, berdasarkan apa saja boleh skornya. Early warning score atau SOFA score, ya. Jadi permasalahan pada pasien kita nilai pada saat itu apa dan kita atasi. Termasuk tanda-tanda adanya distres pernafasan, gangguan oksigenasi, tanda-tanda bahaya dari kardiovaskuler, apa itu takikardi, hipotensi, ya. Kemudian gangguan kesadaran, kesulitan buang. Jadi kita lihat masalah pada pasien ini
pada saat pasca tracheostomi itu secara keseluruhan dan kita kelola apa yang jadi masalah pada saat itu. Termasuk juga jika adanya suatu kegagalan ginjal yang perlu dikelola dengan tindakan misalnya cuci darah yang sifatnya intermittent atau continuous. Kemudian kita juga perlu menilai apakah ada kemungkinan masalah psikososial ya. Jadi keluarga ini pada saat kita berencana untuk melakukan suatu tindakan tracheostomi, kita harus libatkan sehingga keluarga selalu siap untuk mengelola pasien ini jika dibutuhkan untuk kegiatan rawat jalan, dan kita juga perlu memberikan suatu akses komunikasi pada keluarga supaya jika terjadi kegawatan di saat rawat jalan dia bisa menghubungi pusat-pusat kesehatan yang bisa membantunya. Kemudian yang kedua adalah perhatian yang khusus mengenai balloon canal tracheostomy. Ini pada saat di ICU, jangan sampai kita mengelola balloon canal ini tidak sesuai tujuan dalam konteks jika pasien masih perlu bantuan ventilasi mekanis, khususnya dia perlu tekanan positif. Nah, ini kita berikan tekanan yang cukup, tapi juga jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan akan bisa memberikan suatu iskemik pada mukosa trachea yang akhirnya menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti stenosis atau tracheomalacia, atau kalau ke belakang menyebabkan suatu hubungan antara trachea dengan oesophagus atau fistula tracheoesophageal, atau di sebelah kanan bawah bisa atau di bagian bawah terjadinya suatu hubungan antara trachea dengan pembuluh darah innominata, pembuluh darah besar, ini fistula trachea innominata. Walaupun kejadiannya jarang, tapi ada literatur yang menyebutkan kejadian ini, dan kalau terjadi merupakan satu komplikasi yang sangat fatal dan tidak bisa teratasi. Kemudian tentunya juga keseimbangan ini penting. Jika tekanannya kurang, ada kebocoran ke atas, ini bisa menyebabkan ventilasi mekanis tidak efektif. Nah, ini kebutuhan antara tujuan penggunaan ventilasi mekanis dengan penggunaan balon ini menjadi penting. Bagaimana kita maintenance supaya pasien ini tidak terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan penggunaan ventilasi mekanis, tapi juga tidak teresikukan kejadian komplikasi jangka panjang. Literatur bilang penggunaan pipa endotracheal dalam waktu 3 hari bisa menyebabkan suatu kejadian stenosis. 3 hari bisa stenosis, sama seperti VAP. Jadi artinya penggunaan tracheostomi pun, kanul tracheostomi itu dalam waktu 3 hari bisa menyebabkan. Jadi perhatian terhadap balon kanul juga termasuk menjadi satu perhatian yang utama. Ya. Kemudian kanul dalam. Jadi setelah balon kanul dalam ini penting sekali karena biasanya berhubungan dengan bagaimana drainase. Karena jalan napas itu punya, atau paru-paru juga punya mekanisme pertahanan tubuh di mana adanya satu sistem yang menyebabkan sekret itu akan berhenti atau dikumpulkan di bawah pita suara supaya nanti akhirnya bisa dibatukan. Nah, dengan kanul dalam ini kita bisa membersihkan jalan napas itu dengan baik tanpa melakukan suctioning. Kecuali kalau misalnya pasien ini dengan pembersihan kanul dalam ini masih tetap sekretnya banyak, kemudian tidak bisa dikelola sumbatan jalan napas karena sekretnya, kita terpaksa melakukan suctioning. Kanul dalam ini dicuci per 4-8 jam seperlunya, tergantung dengan produksi sekret dan refleks batuk dari pasien. Semakin banyak dan kental produksi sekret jalan napas, kita akan mencuci akan lebih sering. Dari per 8 jam
kemudian di jadwalnya kalau masih banyak sekali per 6 jam, kemudian per 4 jam, atau jika perlu per 2 jam. Dan kalau misalnya per 2 jam ternyata produksi sekretnya ini masih sangat banyak, kita kombinasi dengan melakukan suctioning. Atau jika perlu, sebelum suctioning, kita melakukan pemberian NaCl fisiologis untuk mengencerkan dahaknya, dan baru kita lakukan suctioning. Karena kita tahu sekali lagi bahwa pasien-pasien dengan kanul tracheostomi itu dia apa namanya, fungsi fisiologis dari pelembaban dan penghangatan udara nafas itu kan terganggu. Jadi di sini kita lakukan sedikit manipulasi untuk menggantikan fungsi itu. Di sini kita perlu punya kanul dalam cadangan. Kenapa? Karena pada saat dengan kanul cadangan ini merupakan satu alat yang juga bisa memberikan alternatif jalan napas pada saat ada sumbatan. Jadi kalau sekretnya banyak banget, kemudian kanul dalamnya tersumbat, kita lihat misalnya pada saat menggunakan ventilator, kok sepertinya ada sumbatan. Kita cabut itu kanul dalamnya sehingga dia bisa plong. Sementara, nah si kanul dalamnya dicuci, kita pasang kanul dalam yang lainnya supaya apa? Supaya kalau misalnya pada saat kanul dalam yang satunya dicuci, tidak ada resiko sumbatan lagi pada kanul utamanya. Jadi pada saat dicuci ternyata ada sumbatan yang berat juga, terpaksa kita harus ambil semuanya. Dan untuk mencegah itu, pada saat kanul dalamnya dicuci, sebaiknya kita berikan pengganti sementara. Nah, ini pengolahan kanul dalam yang tidak baik, resiko infeksi nosokomial. Kadang-kadang kita berpikir tracheostomi memudahkan untuk pembersihan. Tapi kanul dalamnya tidak dibersihkan dengan baik. Akhirnya kanul dalam ini menjadi satu tempat berkumpulnya kuman. Karena si kanul dalamnya ini dengan adanya sekret, dia menjadi satu media tumbuh kuman yang baik. Kalau dibiarkan, akhirnya malah dia menjadi sumber infeksi. Apalagi kanul dalam ini tidak punya pembuluh darah. Dalam artian, kalau pasien-pasien ini dikasih antibiotik, tentunya dia tidak akan kena obat-obatan ini. Sehingga kita perlu mengelola kanul dalam ini dengan baik. Dan kalau terjadi infeksi, ya secara urutannya adalah terbentuk granuloma, infeksi yang sifatnya kronis, kemudian jaringan ikat pengganti itu mukosanya, terjadi stenosis trachea, dan kalau infeksinya dalam bisa terjadi kerusakan dari struktur tulang penguat trachea, akhirnya bisa terjadi tracheomalacia, atau jika lebih dalam lagi bisa menyebabkan suatu kejadian fistula. Suctioning ini kita tidak akan melakukan secara rutin. Dalam konteks tindakan suctioning ini beresiko untuk memberikan satu iritasi pada mukosa jalan napas. Jadi kita harus benar-benar melihat pada saat suctioning berapa dalam dia akan masuk, sehingga tidak akan meresikokan terjadinya suatu iritasi jalan napas, di mana iritasi tentunya juga memberikan suatu resiko infeksi. Jadi kita suctioning ini dilakukan jika setelah kanul dalam dibersihkan rutin per 2 jam ternyata masih banyak sekali produksi sekretnya, kita perlu lakukan suctioning, ya. Teknisnya kita perlu buat SOP. Jangan sampai kalau misalnya ternyata kita berkeinginan memberikan cairan NaCl fisiologis ke dalam kanul untuk mengencerkan dahaknya, NaCl ini bisa mendorong kotoran-kotoran di kanul tracheostominya itu ke dalam, ke paru. Akhirnya meresikokan terjadi suatu infeksi kuman-kuman yang tidak terkena antibiotik. Atau jangan-jangan dia sudah resisten. Jadi kita harus misalnya datarkan pasien, kemudian baru dikasih NaCl tidak terlalu banyak, kemudian segera disuction. Gitu ya. Jadi kita lakukan suctioning dengan pemberian NaCl ini terbatas, tidak selalu rutin. Jangan sampai sekali lagi memberikan resiko infeksi multidrug resistant organism pada saat tindakan suctioning, yang sebenarnya bertujuan untuk membersihkan malahan. Kita tahu bahwa infeksi itu memberikan suatu tanda gejala klinis itu kalau
jumlahnya itu 10⁵, sekitar 100.000 ya. Jadi dengan suctioning kita mengurangi ini. Jadi pasien-pasien dengan multi drug resistant organism bisa aja kita anggap kita hilangkan. Ya seperti drainase. Ya, tujuannya mengurangi jumlah kumannya. Dengan jumlah kumannya berkurang di bawah 10⁵, diharapkan gejala klinisnya juga berkurang. Ya, selama suction ya, ini penting sekali memperhatikan patofisiologi yang sedang berjalan pada pasien. Pada masa pandemi kemarin, suctioning itu kita kadang-kadang takut karena takutnya aerosol ya, kemudian memberikan penularan pada kita ya. Sehingga kita perlu memperhatikan faktor-faktor keamanan pada saat tindakan ini. Nah, yang khusus juga adalah pada pasien-pasien dengan paru-paru yang mengeras. Jadi kita lakukan suction itu jangan sampai menyebabkan paru-parunya kolaps. Nah, kalau pada pasien-pasien yang paru-parunya keras, pada saat dia kolaps, mengembangnya lagi lebih susah. Jadi kita harus tetap memperhatikan monitor pada saat melakukan suction. Kalau perlu kita minta bantuan koordinasi dengan rekan kita. Jadi kalau kita memang harus suction dengan waktu yang singkat, kita atur satu orang itu membuka akses dari ventilator ke kanul tracheostomi, satu lagi melakukan suction dengan efektif. Ya. Nah, itu perlu sekali untuk memperhatikan ini karena pada saat suction yang tidak terkendali, bisa terjadi hipoksia, kemudian aritmi jantung, bronkospasme, perdarahan, dan lain sebagainya. Juga pada pasien-pasien yang khususnya di ICU itu, yang memerlukan tracheostomi sering pada pasien-pasien neurologis yang punya kelainan otak, yang juga ada peningkatan tekanan intrakranial. Kalau dia suctionnya tidak bagus, jadi pada saat dia di suction, kelamaan, CO2-nya naik, tekanan intrakranial naik, bahkan bisa herniasi. Ini penting sekali ya. Jangan sampai tujuan-tujuan untuk memperbaiki kondisi malah memperberat keadaan pasien. Oke, perawatan luka stoma. Nah, ini luka operasi dirawat setiap hari sekali atau jika kotor, ya kita harus buat SOP yang disepakati. Ya. Apakah dengan NaCl fisiologis, steril, ya, atau dengan tisu basah antiseptik yang sekali buang ya, atau tisu basah ya, untuk memudahkan merawat ini. Nah, untuk mencegah lepasnya kanul tracheostomi pada saat perawatan luka stoma ini sebaiknya 2 orang. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, 1 orang bisa sambil membersihkan luka stoma, juga sambil menjaga agar kanul tracheostomi tidak terlepas. Ya, di sini khususnya karena pada teknik dilatasional perkutan insisinya kecil, sehingga luka yang kecil ini kurang lebih sekitar 1-2 cm ini kalau misalkan kanul tracheostomi terlepas pada fase-fase awal kurang dari 7 hari, ini bisa langsung menutup. Bisa langsung menutup sehingga pada saat mau dipasang lagi susah. Ya, jadi di 7 hari awal, kenapa kita jahit kanul tracheostominya adalah supaya tidak terjadi lepasnya kanul tracheostomi secara tidak sengaja di bawah waktu 7 hari. Walaupun sebenarnya sih masih bisa kita akali dalam konteks jika lubangnya masih kecil, gitu ya, sebelum 7 hari, pada saat lepas biasanya masih ada lubang walaupun kecil, dan biasanya masih bisa kita masukkan akses dari abokat nomor 14. Jadi yang plastiknya kita masukkan pelan-pelan ya, masukkan pelan-pelan, kemudian kita masukkan wire-nya, kemudian kita jadikan wire itu sebagai guidance untuk masukkan kanul tracheostomi yang akan dipasang lagi kalau misalnya mau direkanulasi. Ya, jadi sebenarnya bisa kita antisipasi. Nah, kemudian kita perlu
deteksi dini jika terjadi infeksi, apakah ada kemungkinan terjadinya suatu fistula, ya, fistula apakah itu ke belakang ke tracheoesophagus atau ke depan tracheokutan. Kemarin kita ada pasien dengan fistula tracheokutan, ya, itu pasien COVID, ya, pasien COVID itu memang daya tahan tubuhnya nggak begitu bagus sehingga mudah infeksi. Walaupun dirawat bagus, kadang-kadang bisa saja terjadi infeksi yang terus berulang sehingga akhirnya terjadi fistula atau terjadi stenosis karena infeksi berulang karena daya tahan tubuh yang nggak begitu bagus. Nah, di sini kita perhatiannya harus khusus dalam konteks kita fasilitasi untuk mendapatkan akses yang mudah mengatasi komplikasi. Perawatan tali kanul tracheostomi ini merupakan suatu hal yang tampaknya sederhana, tapi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, ini kanul tracheostominya bisa lepas. Ini kita pernah dapatkan pada pasien-pasien yang sedang rawat jalan, pasien-pasien yang rawat jalan dan apa namanya terlepas tengah. Untungnya pasiennya udah lebih bagus. Dia sudah rawat jalan di bulan kedua, kemudian lepas setengah, nggak berani dimasukkan, nggak berani ke rumah sakit juga karena masa pandemi, ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan fiksasi dengan tali kanul tracheostomi ini adalah dia cukup ketat nempel antara tali dengan kulit, ya, dan apa namanya kanul tracheostominya juga di tempatnya dengan baik, tidak dalam posisi paksa, artinya dia mengikuti alur jalan napas, ya, tapi juga tidak menyebabkan kulit jadi lecet, ya, atau kulit bukan hanya kulit, mungkin dia terlalu ketat sehingga akhirnya pasien aliran darahnya terganggu. Jadi yang khusus adalah ada ruang 1-2 jari bisa masuk antara sela tali kanul tracheostomi dengan kulit. Tali kanul ini diganti setiap kali kotor, bisa aja tiap hari diganti, ya. Bisa dengan tali kasur, ya, atau yang tali bantal. Jadi dia sifatnya murah, ya, murah dan tidak iritasi dan tidak terlalu ketat. Atau kita menggunakan tali kanul tracheostomi yang khusus dibuat pabrikan. Bisa dicuci, diganti 3 atau 7 hari, atau jika kotor dan basah. Penggantian kanul tracheostomi secara umum rekomendasi dari pabrikan banyak. Ada yang 7 hari, ada 14 hari, 30 hari. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan SPO yang kita punya di institusi kita. Tentu dengan pertimbangan pasien dalam konteks memungkinkan untuk bagaimana dia kontrol ke rumah sakit. Jadi faktor pembiayaan pada penggantian kanul tracheostomi ini. Jadi penggantian kanul tracheostomi ini pada pasien-pasien yang rawat jalan, ini bukan suatu hal yang mudah untuk mengakses sarana pelayanan kesehatan. Pada masa kemarin pandemi, ada pasien-pasien yang saking khawatirnya untuk datang ke rumah sakit, dia kontrol itu bukan 1 bulan, dia ada yang 6 bulan, ada bahkan setahun. Tapi untungnya juga kondisinya baik, ya. Kemarin juga yang 1 tahun baru kontrol, ternyata malah bisa langsung didekanulasi. Kita bersyukur pasiennya baik. Nah, tapi secara umum, kalau kita ingin memberikan suatu situasi aman, agar pasien tidak ada satu komplikasi yang berat pada saat kontrol, awal kita nilai minimal 1 bulan pasca pasien rawat jalan. Karena selama di rumah sakit harusnya terkelola baik, harusnya. Jadi apakah di ICU tim kita bisa mengedukasi keluarga pasien secara lengkap bagaimana pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomi, tadi ya kanul dalam, suctioning dan lain sebagainya. Kalau di ruangan biasa, ini perawat ruangan, ini pengelolaan ini pada pasien-pasien rawat jalan dilakukan oleh keluarga.
keluarga itu tidak selalu adalah petugas medis. Nah, kita bisa mengajari keluarga untuk melakukan perawatan kanul tracheostomi pada pasien-pasien karakter ini ya, yang terindikasi tracheostomi. Apalagi itu perawat ataupun dokter yang bekerja di rumah sakit ataupun dimanapun berada. Seharusnya juga mengetahui tentang pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomi ini. Tapi tentunya kita bisa punya kemampuan tuh tahu, mengerti, mahir dan sebagainya itu kalau apa? Kalau kita belajar. Kalau kita belajar dan kita mau belajar dan berkeinginan untuk belajar dan juga mengaplikasikan apa yang kita tahu dan kita pelajari untuk bisa sekali lagi memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasien-pasien yang kita kelola, pasien sakit kritis dimanapun berada. Jadi di sini kita semua harus sama-sama belajar untuk bisa mengelola ini. Beberapa literatur penggantian berkala bisa menyebabkan suatu hal baik, ya. Cegah resiko infeksi, mengurangi resiko sumbatan, mengurangi resiko pembentukan granuloma dan seterusnya jadi komplikasi-komplikasi. Tapi juga bisa jadi memberikan suatu situasi kegawatan. Misalnya pada saat kita lakukan dekanulasi, kita tidak mempertimbangkan adanya suatu misalnya tracheostenosis, kemudian atau tracheomalacia, sehingga pada saat dilakukan tindakan dekanulasi kita merasa bahwa pasien aman, gitu ya. Pasien memang tanda klinisnya baik, tapi jangan lupa pasien dengan tanda klinis baik, napas baik dan sebagainya itu karena ada kanal tracheostominya. Jadi pada saat dilepas, kemudian akses tracheostominya hilang, sementara ada masalah di jalan napas atasnya, ini akan jadi suatu kegawatan juga. Jadi monitoring pasca dekanulasi menjadi suatu hal yang penting. Jadi paskanya setelah didekanulasi, kita evaluasi 30 menit awal, atau 120 menit, 2 jam. Kalau aman, baru kita lanjut dekanulasi keseluruhan. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda kegawatan atau disfungsi pernafasan seperti takipne, ya, atau disertai juga stridor atau wheezing atau bahkan takikardi sampai tensinya naik tinggi atau desaturasi, ya kita harus persiapkan langsung dilakukan rekanulasi. Di penggantian kanul tracheostomi merupakan saat-saat yang berbahagia atau bisa jadi suatu bencana kalau kita tidak melakukan monitoring dengan baik. Humidifikasi ini secara umum kalau di ICU tidak masalah dalam konteks pada saat kita melakukan ventilasi mekanis, masih ada yang dengan alat HME ya atau dengan ventilator ya humidifikasinya. Jadi kalau misalnya sudah lepas dari ventilator, kita harus pikirkan apa namanya satu sistem, apakah itu tipis, apakah itu aliran dari speaking valve ya, penggunaan speaking valve atau sungkup, berapa banyak kita akan memberikan terapi oksigen ya. Ini karena dengan humidifikasi yang terganggu ya, akhirnya bisa menyebabkan sekret jadi lebih lengket. Nah, ini yang kita harus perhatikan, apakah kita harus memberikan mukolitik dan sebagainya. Dia harus lakukan fisioterapi, hidrasi adekuat, ya, pembersihan jalan napas yang baik, ya, infeksi, penggunaan mukolitik. Nah, ini perawatan rongga mulut dan latihan menelan. Ini penting juga karena pasien-pasien yang dipasang tracheostomi selain karena bersihan jalan napasnya nggak bagus, kadang-kadang juga disertai dengan kemampuan proteksi jalan napas yang nggak bagus. Jadi ada satu resiko terjadinya aspirasi. Ya. Nah, kejadian aspirasi ini harus diantisipasi. Khususnya kalau misalnya terjadi ya harus di suctioning ya, pembersihan jalan napas. Dan kalau misalnya akan masuk ke paru,
apa nih kira-kira aspirat yang akan masuk? Kalau makanan, kita mungkin sementara belum mampu makan dengan baik, menelan dengan baik, kita pasang akses untuk makannya, apakah dengan MGT atau di beberapa negara maju itu dilakukan dengan cara membuat gastrostomi. Jadi dibuat gastrostomi. Nah, kalau misalnya pasien atau keluarganya masih keberatan, kita bisa pasang nasogastric tube. Nah, selain resiko aspirat makanan, aspirat dari daerah oral masuk ke paru itu juga merupakan suatu hal yang bahaya. Jadi di sini kita harus bersihkan rongga oral atau oral hygiene dengan sangat baik sehingga tidak ada resiko masuknya kuman-kuman khususnya di daerah orofaring ke dalam paru. Ya, itu dengan pembersihan mungkin lebih sering, apakah 2 kali, 3 kali, tergantung dari klinisnya pasien itu sendiri. Nah, latihan bicara batuk termasuk kita melatih proteksi patensi jalan napas ini merupakan satu hal yang sangat penting. Tadi di depan mungkin sudah diperlihatkan bagaimana bypass dari jalan napas ini menyebabkan akses ke atas itu nggak ada. Termasuk secara penggunaan kanul tracheostomy ini akan mengganggu kemampuan bicara pasien, yang akhirnya pasien jadi secara psikologis terganggu well-being-nya. Ini di mute harusnya ya, tapi enggak ya, nggak bisa. Jadi kita harus melakukan latihan napas ini. Di masa sekarang, speaking valve ini sudah menjadi rekomendasi penggunaan yang rutin pada pasien-pasien dengan kanul tracheostomy, khususnya pada pasien yang rawat jalan. Ya. Nah ini kalau ini udah beberapa fase ya. Yang pertama adalah ini. Waduh, ini kok nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Apa? Jadi pada pasien yang di ICU, pasien dengan menggunakan ventilator ini dilatih dengan teknisnya, ada teknisnya dengan manual jari. Manual jari itu ditutup dengan tangan ya. Kalau dengan ventilator nanti tinggal pos pasien didatarkan dulu, diberikan bantuan ventilasi yang lebih banyak, misalnya frekuensi nafasnya ditambah, tekanan parunya ditambah, PIP-nya, pressure supportnya ditambah, kemudian diberikan fraksi inspirasi oksigen lebih tinggi, bisa sampai 100%, didatarkan, kemudian dikempeskan balonnya. Kenapa datar? Kalau misalnya dia head up, pada saat dikempeskan balonnya, cairan di atas balon akan turun jadi aspirasi mikro ya. Tapi kalau didatarkan, pada saat dikempeskan balon, kotoran akan terdorong ke daerah orofaring, ke mulut, kemudian kita suction di mulut. Kalau dengan manual jari, ini adalah pada pasien yang sudah lepas dari ventilator, pasien diajak bernapas bareng dulu, kita ikuti napas pasien, kemudian pada saat kita ambil napas, di akhir napas kita tutup kanul tracheostomy. Nah ini sebelum melakukan ini memang ada persiapannya kempeskan balon, kemudian ganti kanul dalam dengan yang ada lubangnya ya. Kemudian kita ikuti tadi napasnya, pada saat di akhir inspirasi dalam kita tutup, sehingga pada saat ekspirasi pasien akan mengekspirasi atau mengeluarkan udara dari parunya ke atas, ke jalan napas atas. Jadi melalui lubang yang ada di kanul tracheostomy dan melalui sela-sela kanul tracheostomy dengan balon yang sudah dikempiskan. Gitu. Nah, kemudian dengan speaking valve, pasien itu speaking valve merupakan suatu alat one way valve. Jadi pada saat dia inspirasi, katupnya akan terbuka sehingga aliran udara masuk ke dalam kanul tracheostomy. Kemudian pada periode
ekspirasi atau mengeluarkan napas, itu tekanan dari paru akan menutup valve ke atas. Jadi akhirnya tertutup sehingga aliran udara akhirnya keluar melalui jalan napas atas yang sudah dikelola dengan kanul dalam yang sudah berpori dan balon kanul sudah dikempiskan. Kemudian latihan napas dengan penutup khusus merupakan suatu teknik di mana pasien-pasien sudah dievaluasi dengan menggunakan speaking valve atau teknik-teknik latihan bahwa pasien kemungkinan bisa dilakukan suatu dekanulasi secara keseluruhan. Dengan penutup khusus ini ada beberapa pabrikan yang akan menutup kanul tracheostomi secara keseluruhan, atau kalau misalnya kita tidak punya alat khusus ini atau cap khusus ini, kita plester speaking valve-nya. Jadi secara keseluruhan aliran udara masuk ke dalam paru dan keluar itu melewati jalan napas atasnya. Gitu. Ini videonya kok sepertinya ada masalah, nanti kita lihat ya. Nah ini. Jadi ini merupakan bagan umum perencanaan untuk pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomi. Ini harus kita rencanakan dari awal. Pada saat pasien terindikasi, bagaimana kita akan melakukan keseluruhan pengelolaan tindakannya. Ini kita buat dalam bentuk satu SPO supaya pasien benar-benar bisa dikelola secara lengkap. Jadi pada saat awal diindikasikan, kemudian dilakukan tindakan tracheostomi, kemudian bagaimana spontaneous breathing trial, weaning ventilasi mekanis, dan weaning dari terapi oksigen, kemudian pada saat dia sudah rawat jalan, bagaimana dia akan ganti kanul, kemudian evaluasi dekanul, bahkan sampai dekanulasi tracheostomi, kita buat suatu evaluasi yang keseluruhan proses ini kita perlu sampaikan pada pasien dan keluarga, atau pada keluarga jika pasiennya tidak bisa komunikasi dengan baik atau ada gangguan komunikasi. Nah, ini peralatan penting yang harus tersedia buat kita. Sorry. Kalau di khususnya seluruh kegiatan ini harus dalam monitoring yang baik. Apakah itu di ICU atau di poliklinik, di Gadar atau di rumah. Kemudian berdasarkan kegiatannya yang khusus mungkin adanya suatu sumber oksigen dan untuk pembersihan. Pembersihan itu dari mulai sifatnya umum dalam konteks tisu basah atau yang khusus dengan suctioning. Jadi kita perlu melakukan suatu komunikasi yang baik termasuk pelatihan-pelatihan khususnya pada keluarga pasien sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, edukasi tentang kegawatan-kegawatan ini penting buat pasien dan keluarga pada saat dia rawat jalan. Kalau pada kita di rumah sakit, ini penting untuk membuat assessment khususnya mengenai obstruksi jalan napas. Prinsipnya kegawatan jalan napas lebih sering karena sekret yang banyak. Jadi pembersihan jalan napas ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kecuali kalau misalnya yang berikutnya adalah terjadinya terlepasnya kanul tracheostomi keseluruhan atau sebagian yang menyebabkan sumbatan jalan napas, atau terlepas sebagian kemudian dipasang kembali kemudian salah alur yang menyebabkan sumbatan jalan napas. Jadi di sini kita perlu tahu sedikit masalah-masalah ini. Kira-kira ini adalah suatu gangguan obstruksi karena apa? Karena sumbatan sekret atau karena salah alur. Ya, kalau misalnya karena sumbatan jalan napas,
karena sekret sebenarnya kanul dalamnya di ini aja dikeluarkan dicuci ya. Tapi kalau misalnya karena salah alur kita harus lepas keseluruhan, pas yang baru lagi, bareng lagi. Ini juga satu apa namanya bagan untuk kegawatan obstruksinya ya. Kalau misalnya ada tahanan bisa aja selain di kanul dalamnya bisa juga karena kanul keseluruhan. Ini satu lumen ini artinya kanul tracheostomi yang tidak ada kanul dalamnya. Kalau ada kanul dalamnya yang dua lumen, ini mudah ada sumbatan lepas aja kanul dalamnya, kemudian cuci pasang lagi. Kalau yang satu lumen nih, kalau misalnya ada obstruksi, mau nggak mau didekanulasi keseluruhan, kemudian pasang yang baru. Atau intubasi dulu, kemudian direncanakan pasang yang baru. Penting sekali kita punya SPO ya untuk memfasilitasi seluruh kegiatan ini sesuai aturan yang kita punya dan terlindungi ya. Jadi kita benar-benar harus punya SPO untuk melakukan ini sehingga juga tindakan yang kita lakukan tertata, terarah dan ada targetnya. Kita di RSPAD punya SPO ya, pasien sakit kritis dengan kanul tracheostomi perkutan yang meliputi kegiatan-kegiatan tadi kita sebut 7 langkah untuk penanganan pasien dengan kanul tracheostomi dan juga bahkan kita mempersiapkan pasien bagaimana pasien-pasien ini jika memang memungkinkan bisa pulang dari ICU tentunya dengan indikasi klinis yang sudah tercapai dan keluarga pasien yang siap untuk berkoordinasi dan merawat pasien-pasien dengan karakter sakit kritis dan dengan kanul tracheostomi ini bisa dikelola di rumah. Ya kita perlu SOP di salah satunya, laporannya harus ada ya, 7 langkah ini kita buat ya supaya terarah ya, nggak apa namanya bingung ya. Nah ini bahwa kita bukan hanya akan melakukan tindakan tracheostomi. Tracheostomi itu merupakan salah satu saja tindakan dalam kegiatan pengelolaan pasien sakit kritis. Dia cuma salah satu. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh proses ini adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pasien. Dengan cara apa? Kita harus mempersiapkan keseluruhan prosesnya dari mulai pemilihan pasiennya, indikasi, ya, sampai apa namanya? Bentar, ini ada yang perlu ini nih, di mute. Mana ini? Sini ya, oke. Ada lagi nggak? Nggak ya? Oke. Jadi kita harus lakukan perencanaan ini dari awal, bagaimana persiapan pasiennya, indikasi khususnya jika perlu pada pasien-pasien yang terindikasi akan lama dengan ventilator, itu jangan nunggu terlalu lama karena kita tahu 3 hari itu bisa terjadi stenosis juga dan 3 hari itu bisa terjadi juga infeksi nosokomial yang berat VAP ya. Jadi kalau perlu kita lakukan segera tracheostomi dini yaitu di hari kedua sampai hari ke-10. Tapi tentunya kita harus mempertimbangkan aspek-aspek biaya di mana penyiapan ini supaya tidak memberikan suatu beban yang lebih buat pelayanan pasien sakit kritis. Jadi kita harus menilai pasien tiap hari dan waktu apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu berkontribusi untuk pembiayaan. Jadi pada saat kita bisa memberikan suatu assessment bahwa pasien akan dilakukan tracheostomi, kemudian yang kedua keluarga pasien setuju, lakukan segera.
tentunya yang terindikasi ya. Nah, ini jangan sampai pasien itu sudah terindikasi dari awal, tapi kita ragu untuk memberikan edukasi, informasi pada keluarga pasien, karena sekali lagi secara sosial, budaya, psikologis, dan sebagainya, ini tracheostomi itu bukan suatu tindakan yang enak, nyaman dilihat, kemudian dianggap suatu kegiatan yang sangat nyaman, gitu ya. Jadi edukasi dari awal menjadi suatu kunci. Dan berikutnya setelah pasien memang sudah setuju keluarganya, segera lakukan. Karena apa? Setiap hari adalah resiko buat pasien untuk terinfeksi suatu kuman multi-drug resistant organism, dan juga resiko pembiayaan atau penggunaan sumber daya ICU atau rumah sakit yang besar. Memang secara ini tidak terlihat, termasuk juga untuk keluarga, tentunya hari itu menjadi suatu tambahan biaya untuk logistik harian, apa itu makan, apa itu tidur, apa itu kenyamanan-kenyamanan lain yang tidak bisa terima, termasuk dia harus tidak bekerja. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan aspek-aspek klinis pasien dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan kepada pasien, keluarga, dan institusi. Dan ini tentunya menjadi satu tugas yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dalam perkembangan ilmu, semua hal bisa berubah cepat. Kita harus mengadaptasi perubahan ini dengan baik, agar dengan dinamis juga bisa memberikan satu arahan atau perencanaan kegiatan yang terkendali, terarah, dan akan berikan manfaat sekali lagi sebesar-besarnya buat pasien. Jadi fokus kita pasien oriented, tetap untuk kemanfaatan sebesar-besarnya buat pasien, dan setiap kegiatan ini harus terencana. Nah, ini kita sudah tahu sekali lagi tadi di depan bagaimana keuntungan-keuntungan dari tindakan tracheostomi dengan berbagai tekniknya ya. Apapun tekniknya, tujuannya adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya buat pasien. Jadi sekali lagi kita harus lakukan suatu perencanaan berkelanjutan, continuing of care, dan kita melibatkan berbagai profesi yang bisa membantu di proses ini dengan secara lengkap. Jadi kita perlu membentuk suatu tim, apakah di pra tindakan, selama tindakan, dan pasca tindakan. Kita mencegah terjadinya morbiditas atau bahkan mortalitas pada pasien. Nah, demikian untuk materi yang saya sampaikan, khususnya bagaimana tracheostomi bisa memberikan manfaat jika kita bisa melakukan pengelolaan secara keseluruhan dari mulai pra, durante, dan paskanya dengan baik, dan ternyata angka kejadian komplikasi kejadian pasca tracheostomi jika tidak dikelola dengan baik itu sangat tinggi, ya 66%, sehingga kita perlu berikan satu fokus khusus pada kegiatan pengelolaan pasca tracheostomi ini, khususnya sekali lagi untuk memberikan kebermanfaatan pada pasien dengan baik dan mencegah kejadian morbiditas dan mortalitas. Ini merupakan suatu hal yang akan diulang karena dengan akreditasi apakah nasional dan internasional, patient safety atau keamanan pasien menjadi fokus utama. Dan kita sebagai petugas untuk memberikan layanan ini harus benar-benar bisa menjamin ini dilaksanakan dengan baik, juga sesuai dengan pembiayaan pelayanan kesehatan secara nasional. Jadi kalau di negara kita dengan JKN. Demikian, kalau ada pertanyaan, monggo. Saya tunggu. Ini kok share screen? Apa? Oh, ini stop share ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Sementara saya sambil cari ininya nih, videonya nih. Hmm. Ada pertanyaan? Ya, ya, LDC. Oh, penggunaan speaking valve ya. Oke. Pertama apa tadi? Balon kanal dipengembeskan. Jadi kalau pasien dengan apa? Dengan pasien dengan apa namanya? Pasien dengan ventilator, balon kanal itu dikembangkan. Dikembangkan selama dia butuh ventilasi mekanis dan dikempeskan pada saat dia latihan. Ini pada saat latihan seperti ini ya. Jadi pada saat latihan dia dikempeskan. Ini latihan napas dengan ventilasi mekanis. Ya, sebelumnya kita harus monitornya dipasang di selama latihan ya. Kemudian ventilatornya disetting, naikkan PS dan PIP-nya supaya tekanan di paru naik. Pasien didatarkan, ya didatarkan. Kemudian diganti kanul dalamnya dan apa namanya dikempeskan balonnya. Nah ini ada suara napas di mulut, disaksen, terus di kotoran di atas balon kanul itu di ini kan, di apa dibersihkan. Jadi dan ini memberikan satu aerasi pada daerah di eh, jalan napas atas di balon kanal. Ini satu latihan napas tadi ya. Untuk pengembesan balon seperti itu. Eh, kalau misalnya ini sekalian ini ya, sekalian kita kasih lihat. Kalau kalau dengan yang ini gimana? Yang dengan latihan dengan manual jari, ya dengan penutup jari. Nah ini pada saat kita ikutin pola napas pasien, pada saat diambil napas dalam, nah, di akhir napas dia ditutup. Kita dengerin ada suara ke atas. Jadi pada saat suara ini keluar, Jadi ada suara napas keluar. apa suara itunya dinaikin. Itu mulutnya nggak kena. Nah, naik mulutnya. Nah gitu. Ini ada suaranya di sini. Di sini ada nih. Di sini nggak ada ya. Suaranya nggak keluar. Oh, sini ya. Kalau misalnya suara napasnya udah keluar, kita bisa latih terus menerus seperti ini. Kita sambil perhatikan ininya apa namanya, saturasi sama tanda-tanda kita. Kemudian juga pasien kalau misalnya Kalau sudah lengkap di suara napas, inspirasinya apa semua. Ya. Ini nggak pernah dilakukan kan? Belum ya? Belum. Ini harusnya kita lakukan. Ini pada pasien-pasien yang nggak punya speaking valve. Kalau nggak punya speaking valve, latihan ini harus dilakukan. Nah, kita dengerin lama-lama suara napasnya bersih. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalnya sudah, itu kita pakai speaking valve. Oh ini sorry.
Jadi speaking valve itu ini Bentar di ya. atasnya ini ada lubang, dia akan turun nih. Ini. Speaking valve ini kalau inspirasi dia turun, katupnya kalau naik nutup. Kalau Ya, kita diputar. Ini adalah kan apa ada namanya lubang tipenya. yang akan berhubungan dengan kanul tracheostomy. Kalau Tubing aliran udara ya. ke atasnya masih belum bagus. Di sini ada satu penutup bisa diputar-putar. Ya, pada saat inspirasi. Ini di sini lubangnya. Nah, di sini. Ini bisa besar, bisa kecil, tergantung kekuatan ekspirasinya. Ekspirasinya semakin kuat, kita bisa tutup sampai akhirnya tertutup sempurna. Dia bernafas lewat atas untuk ekspirasi. Ini ada satu penghubung. Jadi kalau kita mau melatih nafas, kalau kurang oksigen kita bisa sambung dengan kanul yang berhubungan dengan selang oksigen. Kita pasang, dan kalau udah kita mau latih bicara speaking valve atau kita melihat potensi jalan nafas atas dan melatih batuk, kita bisa lepas ini. Nah, kan lepas kemudian kita tutup penuh sehingga pasien betul-betul bernafas. Inspirasi katup itu akan turun, valve-nya dimasuk udara dari sini, kemudian diekspirasi melalui saluran nafas atasnya. Ke atas aja. Tapi lama-lama udemnya berkurang di berhenti. Nah, itu kalau udah bagus, ini kita pakai speaking valve perencanaan dengan. Jadi speaking valve itu ini dari atasnya ini ada lubang, dia akan turun nih. Kalau ngambil napas dia turun turun, sehingga pada saat ngisep dia turun, pada saat ngeluarin napas ke atas. Jadi dia akan melatih pasien untuk latihan batuk, napas ke atas. Dan ini ada lubang di sini nih. Ini yang ini harus selalu tertutup. Kalau misalnya dia terbuka gini, dia dilewatin tahanannya lebih rendah. Dia nggak ada latihan untuk napas ke atas, udara ke atas. Ini harus ditutup selalu. Dibuka jika ke atasnya belum bagus. Itu ya. Tapi kalau kita monitor kan langsung bisa. Oksigen yang banyak memang. Ini memang ke atasnya jelek. Atau udah bagus, langsung tutup ya. Kalau oksigen banyak Ya. Buka situ. Kemudian kita tempatnya juga, kalau misalnya awal ditutup, kita lihat kira-kira masalah nggak buat dia, karena nadinya naik atau apa masalahnya, oke buka dulu deh. Jadi masukin oksigennya lewat katup ini. Makasih ya. Jadi lewat katup ini, jadi kita nggak perlu pakai ini sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kita butuh tekanan yang tinggi, misalnya oksigenasinya nggak bagus, harusnya dikasih 5 liter. Wah, kayaknya perlu bantuan tambahan yang banyak, betul-betul alirannya ke sana, kita kasih 10 liter per menit ke situ. Itu ada tekanan tuh. Tapi kalau misalnya cuma perlu tambahan oksigen, kita kasih sungkup aja di sini. Seperti kayak gitu tuh. Nah, gitu. Yang itu kan masker sungkup. Ini juga bisa. Yang ini bisa. Itu buat nebulizer. Ini dicopot. Ya, buat nebulizer bisa, untuk masker sungkup nggak apa-apa. Bisa. Tinggal nambahin ini obat aja. Kalau mau nebu itu kalau mau nebu, tambahin obat nebu di sini. Ini tetap berfungsi. Tapi kalau kita perlu oksigen, ya di gini aja, nggak usah dikasih obat. Iya, gitu. Ini berfungsi 2. Oke. Untuk blaster, kalau misalnya udah mau dilepas, inspirasinya ditutup. kalau kita nggak punya cap khusus, penutup khusus, kita blaster setepat mungkin atasnya, karena kalau misalnya dengan speaking valve kan dia pada saat nafas masuk lewat sini, sebenarnya ada cap keluar khusus. lewat atas, Ada cap khusus. Nah, pada saat kita blaster, berarti semuanya masuk lewat atas, keluar lewat atas. Ini kita buat seperti ini untuk memfasilitasi kalau misalnya perlu suction, kita copot, suction kalau perlu aja, gitu ya. Jadi kita plaster seketat mungkin, gitu. Ini cuma teknis pemlesteran ya, kayak. Nah, saya kasih yang cap khusus. Kalau jadi jago deh. Nah, saya memang sengaja buat ini mana? Untuk apa namanya? Nah, ini yang kalau yang kita punya seperti ini.
tracheostomy cap. Tracheostomy cap itu bentuknya yang punyanya si Nina ini. Nah, ini kadang-kadang diplester lagi karena kalau kekuatan batuknya udah bagus, kepental. Ya, jadi gitu. Nah, ini cap khususnya kayak gini. Tapi nggak semua orang punya. Jadi akhirnya ya kita manipulasi atau buat kadang-kadang dengan speaking valve di plester. Berarti ini seolah-olah nggak pakai tracheostomy ya, dok? Iya, iya. Seolah-olah nggak pakai tracheostomy. Nah, kalau udah pakai kayak gini dia napasnya bagus, kita bisa yakin kalau dia dekanulasi pasti bagus. Kenapa? Kan ada kanul di dalam yang akan menyempit. Kan kalau trachea seperti ini, dia kan ada kanul nih. Dia kan jadi sempit tuh. Tapi napasnya udah bagus. Kalau kita lepas, lebih plong, lebih bagus lagi, harusnya demikian. Pas lagi teknis gini, balonnya dikepresin aja. Kepresin. Balon dikempresin, ya, termasuk kita pakai yang lubang. Ya, oke ya. Ini karena waktunya udah ini, nanti mungkin bisa kita tonton lagi lain waktu. Ini ada pertanyaan, ini di chat mungkin ada pertanyaan. Oh, speaking valve, apakah dengan tracheal vent? Waduh, terus terang saya untuk tracheal vent nih, Dokter Penny Yulia ya, Penny Yulia. Saya belum tahu nih tracheal vent, tapi saya akan coba lihat bentuknya seperti apa. Prinsipnya jika ini memang disebut sebagai salah satu speaking valve, mungkin bisa jadi ada apa namanya alat yang berfungsi sebagai speaking valve, tapi dinamai tracheal vent, mungkin dari apa namanya dari pabrikan yang berbeda. Kalau ini ada yang dari Medtronic, ada yang dari Traco, ya. Mungkin juga TrachVent ini adalah speaking valve dari pabrikan yang lain. Prinsipnya banyak literasi menyebutkan bahwa dengan speaking valve ini apa namanya memberikan manfaat khusus pada pasien, kemampuan proteksi jalan napasnya bisa lebih baik dilatihnya, lebih rutin soalnya ya. Kemudian kemampuan menelan jadi lebih cepat pulih, kemampuan batuk lebih bisa dilatih, berarti lebih pulih, dan akhirnya hasilnya adalah pasien bisa didekanulasi lebih cepat. Demikian Dokter Penny. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tadi siapa? Dokter Bahtiar. Oh, Bayaki. Ya, aduh, saya lupa terus. Gimana Dokter Bayaki? Oke, keunggulan tracheostomy dilatasio-diastolical perkutan dengan tracheostomy surgical selain minimal invasif. Sebenarnya tidak ada keunggulan ya. Dalam konteks keunggulan itu, literatur itu bicara bahwa keduanya sama baiknya. Keduanya sama baiknya untuk mengelola pasien-pasien sakit kritis yang membutuhkan tindakan tracheostomy, selama itu dilakukan oleh orang-orang yang terampil, terlatih, ya, sama itu secara literasinya tidak signifikan bermakna untuk komplikasinya dan sebagainya. Dari sisi perencanaan bagaimana ya? Mungkin yang perlu diketahui adalah pasien-pasien sakit kritis itu punya karakteristik berbeda dengan pasien-pasien yang umum. Dalam konteks tracheostomy itu sering juga dilakukan secara elektif. Nah, kemudian kalau kita bicara pasien sakit kritis, ada juga yang punya resiko perdarahan, ada yang resikonya infeksi besar dengan hemodinamik yang sangat tidak stabil dan sebagainya, yang perkembangan waktunya tuh kadang-kadang memang dengan si pasien mau ditracheostomi keluarganya berundingnya lama ya. Dan akhirnya kalau kita bicara manajemen yang lain, kadang-kadang itu masalah waktu itu menentukan
menentukan dalam konteks misalnya pasien ini kondisinya memang buruk, hemodinamik nggak stabil, ada gangguan koagulasi, pembekuan darah dan sebagainya, tapi ternyata sumber sepsisnya dari paru. Dan tracheostomi kalau kita bersih-bersih mungkin menjadi salah satu sarana untuk pembersihan drainase, walaupun tidak ada yang khusus bilang bahwa tracheostomi jadi drainase. Tapi kalau kita bisa bersih-bersih di situ, sementara pasien itu dengan infeksi yang sudah multi drug resistant organism, kita bertujuan mengurangi jumlah koloni kuman kurang dari 10 pangkat 5, ini bisa jadi salah satu jalan keluar, walaupun literasi nggak secara detail bicara seperti itu. Tapi kita punya pengalaman beberapa kasus pasien MDRO, kita lakukan tracheostomi, antibiotiknya seadanya gitu ya dalam konteks ini, pasiennya survive. Pasiennya survive. Bukan hanya 1, lebih dari 10 gitu. Tapi tentunya dengan tindakan pembersihan yang agresif. Nah, tapi itu juga kita tidak bisa bilang bahwa itu karena tracheostomi aja, ya. Ada hal-hal lain. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya, kalau dibicara kelebihannya apa, ya tidak ada kelebihannya sih sebenarnya kalau secara teknis. Tapi kita perlu tahu tadi bahwa tracheostomi itu merupakan salah satu bagian dari pengelolaan pasien sakit kritis. Jadi kita perlu dari awal perencanaan indikasinya apa nih? Memprediksi bahwa pasien ini bakal lama. Literasinya penunjangnya apa aja? Pasien geriatri dengan PPOK dari bidang literasinya paru menyebutkan bahwa kemungkinan bakal lama. Itu kita ambil 1. Jadi pada saat kita dapatkan ada pasien geriatri dengan gagal napas dan ARDS, kita langsung berpikir, ini pasti bakal lama nih. Sebelum dia jatuh ke hari ke-5 dia sepsis tambah berat, mungkin di hari ke-3 atau hari ke-4 kita lakukan tracheostomi jika keluarga setuju. Sementara tracheostomi kan bukan sesuatu tindakan yang nyaman, bukan jalan-jalan, bukan liburan. Dalam konteks keluarga perlu waktu untuk berunding. Pada saat misalnya keluarga sudah berunding, misalnya jam 4 sore, dia ACC, kita bisa lakukan segera di situ. Walaupun dia bukan tracheostomi bukan suatu tindakan yang emergensi pada pasien itu, tapi pada kasus ini mungkin jadi sesuatu yang semisito. Semisito kalau bisa dikerjakan segera, kenapa enggak? Dan kalau di ICU kita bisa lakukan itu. Kita tidak perlu nunggu banyak waktu. Sementara kalau misalnya di ICU adalah suatu tempat dengan sumber daya manusia yang khusus, alat-alat khusus, kebutuhan ICU banyak. Kalau misalnya dia di tracheostomi pada hari ke-3 dan belum ada komplikasi lain, misalnya pasien dengan napas yang sebenarnya bagus, tapi resikonya dalam beberapa waktu ke depan bakal jelek, misalnya. Itu misalnya ya, ini tadi geriatri dengan PPOK dan sepsis. Yang kedua bisa aja pasien dengan stroke yang luas, dia GCS-nya kurang dari 8, paru-parunya masih bagus. Tapi kalau dia nggak diintubasi, dia ngorok terus. Akhirnya dia CO2-nya naik, UDM otak bertambah, akhirnya dia herniasi dan seterusnya. Diintubasi untuk proteksi jalan napas, paru-parunya masih bagus. Tapi kita perkirakan nggak mungkin dia akan perbaikan dalam waktu 5 hari gitu misalnya. Ya mungkin dia 14 hari lah stabilitas dari sistem reologi brain, gitu kan? 14 hari dia stabil. Kita mungkin akan pasang jaga proteksi jalan napasnya selama 14 hari. Tapi kalau misalnya ternyata dari riwayat keluarga ditanya, oh ternyata memang sebelum dia kejadian stroke juga dia ngorok terus. Jadi bisa aja dia memanjang. Kalau dia tanpa akses jalan napas, dia napasnya nggak bagus, CO2-nya terus tinggi, dia UDM terus, nggak akan bagus tuh nanti otaknya. Jadi akhirnya ya udah di tracheostomi segera. Itu mungkin setelah di tracheostomi 2 hari 3 hari bisa lepas ventilator. Berikutnya dia bisa di ruangan dimonitor untuk terapi yang lain untuk brain-nya. Berikutnya home care dulu untuk program jangka panjang apa fisioterapi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi
masalah berikut adalah pemahaman tentang karakteristik pasien sakit kritis di tindakan persiapannya. Jadi kalau teknisnya sama aja, sama baiknya. Literatur bilang bagus. Tentunya nanti kalau misalnya ini kan istilahnya saya kemarin bilang mengenai kecap nomor 1. Kalau saya bilang karena saya biasanya tracheostominya teknik dilatasi perkutan, buat saya lebih suka atau saya percaya PDT lebih bagus misalnya. Tapi saya sendiri sebelum belajar mengenai teknik ini, saya juga belajar sedikit mengenai yang open. Bukan belajar sedikit ya, teorinya bagaimana ngelihat aplikasi dan sebagainya, saya juga belajar. Tapi tentunya itu ada bidang khusus yang akan mengerjakan itu. Kita berikan pada ahlinya lah. Apakah itu bedah, apakah itu THT, atau sekarang ada bedah kepala leher. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa ada lagi yang baru nih, gitu. Kamu nggak berhak nih, enggak. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini memberikan kesempatan berbagai bidang spesialis atau subspesialis punya kemampuan. Nah, itu karena ini merupakan suatu hal yang bertujuan untuk kepentingan pasien, kita fasilitasi semuanya. Karena semua hal, sekali lagi, untuk kebaikan sesama manusia. Dalam konteks ini, kita kembali lagi nih ke pertanyaannya. Ada yang lebih bagus nggak? Sama aja literasinya, dan karena literasinya bilang bisa dilakukan sama baiknya, yang paling penting buat kita adalah terus belajar, aplikasikan teori, dan aplikasikan apa yang kita tahu dengan baik. Kemudian kita harus persiapkan semuanya dengan baik, dari mulai persiapannya, selama tindakannya, sampai paskanya. Karena sekali lagi, tracheostomi hanya merupakan satu. Kalau di kita, tracheostomi dilatasi perkutan berapa lama? Mungkin sekitar 5 menit, tapi dampaknya bisa seminggu, bulan, bahkan mungkin tahun. Jadi sehingga kita perlu pertimbangkan betul. Dan tentunya setiap tindakan apapun itu punya komplikasi. Bahkan kalau kita ketemu orang, itu punya komplikasi, bisa jatuh cinta, bisa patah hati. Apalagi ini tindakan-tindakan yang beresiko. Semuanya juga begitu. Jadi dalam konteks ini, sekali lagi, persiapan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, jelas deh, Dr. Bahtiar, Dr. Bahyaki. Nah, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, ini kebetulan udah jam 8.58, udah waktunya sarapan pagi. Itu udah datang makanannya. Ini dari jam 7:30. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Nanti waktunya kalau misalnya kita ada waktu diskusi, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi satu ibadah buat kita semua, khususnya bisa memberikan manfaat buat orang banyak, buat pasien-pasien kita, pasien sakit kritis dimanapun berada. Komunikasi bisa lewat WA, bisa lewat apapun, email, juga bisa, dan video-video ada di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang-orang bermanfaat buat semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.